Selamat bertemu kembali, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, sebagaimana biasanya, kita mengangkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat yang pertama. Ale Jahuba Debata. Ale Jahuba Debata sai tatap hamion. Ai masih buan dosa nabe dohami tu jolom. Asiroham dihami be sai sesa dosa isude. Marhite Yesus anakmi, nama te dikau silangi di Golgata, di dolo Golgata. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu yang kudus dan agung. Atas waktu yang Engkau perkenankan, boleh kami menikmati kehidupan hingga pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberi kami kesempatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan Engkau berfirman. Berkati kami dan berkati firman-Mu yang akan menyapa kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Dalam bahasa Batak Toba, alaidung dibege si Elisa songoni jauh-jauh maibana. O damang, damang, huretani Israel dohot akkajolma parsihudulna doho. Dungi dangbe di ida ibana, laos dibuat maulosna, jala diribahi bola 2. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 tokoh yang kita bisa baca di perikop ini, Elia dan Elisa. Kita tahu Elia adalah nabi yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas yang telah diserahkan atau diembankan, yaitu menegakkan atau memperjuangkan kebenaran Tuhan agar hukum Allah tetap terpelihara sekalipun masa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Maka lewat Elia, bagaimana Tuhan berbicara agar praktek-praktek penyembahan berhala itu dihilangkan atau kembali mereka dibawa untuk menyembah Tuhan. Tentunya hal ini tidak mudah, adalah hal yang sangat berisiko menghadapi banyak hal. Karena harus merubah suatu kebiasaan
habitus yang telah dihidupi. Bagaimana Elia harus menentang kebaktian penyembahan kepada Baal di tengah-tengah Israel dan menyerukan pertobatan di tengah-tengah umat itu. Bahkan Elia harus bersuara sebagai seorang nabi, menyampaikan bukan hanya berkat, bahkan hukuman, punishment yang akan Tuhan lakukan, bahwa dia harus bersuara, Israel akan dimusnahkan. Saya kira kita sepakat pekerjaan yang seperti ini bukanlah pekerjaan mudah. Menegakkan kebenaran penuh resiko. Ini dapat kita kondisikan dengan situasi kita saat ini. Ada banyak orang yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran, tapi ternyata begitu banyak tantangan. Ibu bapak saudara yang terkasih, dan inilah yang menjadi pelajaran bagi Elisa. Elisa menyebut Elia adalah bapa rohani yang menjadi pembimbing bagi dia belajar dan terus untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Sehingga tiba waktunya, sebagaimana kita baca dalam nas ini, ketika Elia terangkat ke surga, Elisa menyaksikannya. Dan itulah yang kita lihat dalam nas yang kita baca. Sehingga dia bersuara, berteriak, "Bapakku, Bapakku." Ada perasaan ditinggalkan, bahwa Elisa merasakan bagaimana aku dapat meneruskan, bagaimana aku dapat melanjutkan tugas yang berat ini. Itulah yang menjadi suasana atau ungkapan yang dia sampaikan, sehingga dikatakan dia harus berteriak. Namun tentu ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah benar Elisa merasa tidak punya kekuatan, kemampuan? Tentu inilah juga yang menjadi harapan kita seperti Elisa. Bukan berarti tidak ada lagi sukacita, kekuatan untuk menjalani hidup dan melakukan tugasnya. Karena Allah akan senantiasa memberi dia kekuatan. Untuk itu, ibu bapak saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari kedua tokoh ini? Tentu ada satu pelajaran yang berharga untuk kita, yaitu tentang pemuridan. Bagaimana Elisa sebagai seorang murid atau anak rohani bagi Elia merasakan tuntunan bimbingan di dalam kehidupannya. Untuk itu, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Dietrich Bonhoeffer, the cost of disciple, harga kemuritan. Hal ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita, bahwa dari Elia kepada Elisa terjadilah di sana yang disebut proses pemuritan. Dalam bahasa Batak, sisean, pengikut. Tentunya di dalam ini kita mau diberi penjelasan, diajak untuk semakin memahami. Kemuritan adalah panggilan. Panggilan yang harus direspon, yang harus ditindaklanjuti. Datang dan menunjukkan kesetiaan. Siap diutus dengan pengorbanan. Sehingga dikatakan tidak ada panggilan tanpa pemuritan. Sehingga kita pun merasakan itu. Menjadi pengikut Kristus, kita mengalami proses pemuritan. Berbagai hal yang kita alami. Apakah itu menyangkut kehidupan keseharian kita, menyangkut kehidupan finansial hidup, terlebih kerohanian kita. Bahkan dikatakan dalam hal proses pemuritan itu, dikatakan tidak ada panggilan tanpa pemuritan.
Tidak ada pemuritan tanpa kesetiaan. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid harus punya kesetiaan, dan tidak ada kesetiaan tanpa pengutusan. Dan selanjutnya, tidak ada pengutusan tanpa pengorbanan. Dan itulah saya kira ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, kita menjadi utusan-utusan Allah, memberitakan Injil ke segala makhluk. Dan inilah tugas yang harus kita kerjakan pada hari ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tentu ada 3 hal yang mau saya bagikan untuk kita gumuli bersama dan tentunya lakukan di dalam pelayanan kita masing-masing dimanapun kita melakukan segala tugas kita. Yang harus kita tempuh untuk hidup di dalam Tuhan. Ada 3M. Yang pertama, memahami, understand. Bagaimana kita memahami kondisi, keadaan, baik kita dengan sekitar kita. Terlebih, bagaimana kita memahami apa yang Tuhan mau. Yang kedua, mempercayai, believe. Bagaimana kita benar-benar percaya. Sebenarnya masih lebih dalam lagi, harus trust, percaya, dan berserah. Dalam bahasa Batak sangat jelas, marpos niroha. Bagaimana kita menunjukkan ini? Mempercayai Allah yang kita sembah. Dan yang ketiga, menaati, obey, taat. Murid-murid itu harus menunjukkan ketaatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya kita bukan pengikut manusia. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Pengikut ajarannya, pengikut perintahnya. Maka lewat seluruh kehidupan aktivitas kita, baik di sepanjang hari ini dan waktu-waktu yang akan datang, mari kita tunjukkan sebagai murid yang setia dan taat dengan sungguh-sungguh melakukan tugas penuh tanggung jawab dan dedikasi yang benar. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang luar biasa telah menggugah kami, menguatkan kami, agar benar-benar nyata bahwa kami orang-orang yang telah Engkau panggil. Kami mau meneladani kehidupan hamba-Mu Elia dan Elisa yang benar-benar melakoni tugas yang dia terima daripada Engkau, menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah umat yang telah jauh dan meninggalkan Tuhan. Demikian kami pada kehidupan kami di saat ini, di era yang semakin maju ini. Begitu berat tantangan yang harus kami hadapi. Namun kami telah diyakinkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah murid-murid yang telah dipanggil untuk benar-benar merespon, berangkat, pergi melakukan tugas, memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami, pekerjaan, rencana, biarlah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dari anak-anak kecil hingga orang tua atau dewasa. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Horas, salam sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.